Baik anak-anak, kami lanjutkan video kedua. Nah, terkait dengan teknik ya tadi ya. Jadi karena ada adzan, kita pending dulu, kita lanjutkan ya. Berikut tentang teknik. Bentar, ada sedikit gangguan. Peraturan permainan ya. Jadi nanti ada yang namanya pitcher, ada yang namanya catcher, ada yang namanya batter. Pertama itu dulu ya. Pitcher berarti orang yang melempar, yaitu salah satu penjaga yang melemparkan bola, itu pitcher. Kita istilahkan di sini melempar bola itu namanya pitching, orangnya namanya pitcher ya. Melempar dengan berdiri di di atas yang sudah disediakan ya, di atas pitcher plate ya, tempat untuk melempar bola. Arahnya nanti berada di daerah lemparan, namanya dari zone strike atau daerah lemparan yang berada di ketinggian lutut sampai bahu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk kelanjutannya ya. Kemudian yang kedua, bat atau pemukul atau orangnya yang namanya batter ya, memukul bola ya. Itu ada 3 cara memukul ya, pegang di paling ujung, tengah, dan paling depan ya. 3 cara megang bola. Arahnya bola ya, bolanya nanti ada 2 macam arah bola itu. Kalau baik berarti fireball ya, kalau jelek atau di luar dari zona berarti foul ball. Nah, nanti kita jelaskan berikutnya ya. Lanjut ya, ini sebelumnya batter dinyatakan mati. Nah, ini kalian baca ya. Jadi setelah memukul, mungkin saya tampilkan di lapangan ya, biar terlihat ya. Nah ya, strategi peraturan permainan ada yang di lapangan dulu. Batter dinyatakan mati, bagaimana ya. Lanjut dulu. Fireball ya, fireball dinyatakan fire itu apabila menyentuh daerah yang sah ya. Fire berarti hidup ya, menyentuh B1, 2, 3. Jadi di lapangan itu nanti ada B1, base 2, dan base 3, dan yang terakhir adalah home base ya. Kemudian arah bola yang tidak bagus atau di luar jangkauan, di luar zona yang sah, berarti foul ball ya. Kemudian ada banting, pukulan tumbuk, ada pukulan yang dimana bola hanya dikenakan pada alat pemukul tanpa disertai dengan ayunan. Nah, ayunan itu namanya swing ya. Ya, kita lanjutkan terus ya. Terus saja, nanti apabila ada pertanyaan silahkan tiket di WA ya. Nah, jadi softball ini menarik sekali kalau kita lakukan misalkan di pertandingan Desnatalis khusus kelas 3 yang putri softball, itu sangat bagus sekali ya. Kita lihat istilah-istilah dalam softball ya. Kalian nanti ada yang namanya regu penjaga. Jadi regu penjaga, tiap tim itu yang main adalah 9 ya, yang berada di lapangan itu
9 orang penjaga dan 9 orang regu pemukul. Regu penjaga istilahnya adalah home team atau HT, atau regu pemukul istilahnya adalah visiting team atau VT ya. Pitcher plate adalah tempat berdirinya pitcher, tempat berdirinya pemain yang melakukan lemparan bola pertama kali ya. Kemudian illegal pitch adalah tidak sah, yaitu lemparan yang tidak sah ya. Batter box adalah tempat berdirinya batter, tempat berdirinya pemukul ya. Strike zone adalah arah bola yang baik ya. Fielder adalah penjaga. Stick adalah menyentuh. Sarung tangan adalah glove. Pelindung muka face maker, pelindung kepala head maker, pelindung badan body protector. Pitcher adalah pelambung bola, catcher adalah penjaga bola. Saya lanjutkan. Fireball bagaimana sudah saya jelaskan tadi ya. Fireball bola yang sah ya, bola yang tetap dalam permainan. Ini lebih baik memang kita langsung praktek supaya bisa dilakukan mana yang kelihatannya kurang atau yang belum jelas ya, mana yang saya banggakan. Jadi softball ini supaya menarik nanti pada saat pertemuan pertama ini enaknya memang saya langsung berikan materi softball ya. Kalau di lapangan ya, saya carikan gambar lapangan dulu. Lapangannya mana ini? Sejarah sarpras. Nah ini ya, ini kita lihat juga ya, kalian melihat lapangan ini ya. Jadi pemukul dari sini batter ya melakukan pukulan sesuai dengan urutan nama. Setelah memukul sah, bola melambung misalkan jauh di sekitar ini, berarti ini daerah yang kalau di dalam ini namanya infield. Jadi pemukul melambungkan bola apabila bola di dalam ini infield. Infield itu dijaga oleh 4 orang ya. Ini ada maaf saya ulang lagi, di infield ini ada penjaganya 4 orang ya. Di outfield ada 5 orang. Setelah memukul dia lari ke base 1. Di antara base 1 pasti ada penjaga ya. Apabila bola sah, kemudian bola diarahkan ke penjaga pertama tadi, pos base tadi, bisa mematikan. Cara mematikannya bisa di tengah-tengah di antara ini dengan menyentuhkan bola ke badan, bukan ngepok seperti kasti, tapi menyentuhkan dengan tangan masih melekat pada kita ya, menyentuhkan. Kalau bola jatuh berarti tidak sah ya. Nah, kemudian yang kedua dengan membakar, itu menginjak base ini sebelum pemukul datang atau pemukul menyentuh. Pemukul menyentuh bisa dengan kaki, bisa dengan tangan, bisa sliding, bisa dengan langsung dengan kaki. Apabila lebih dahulu kakinya, maka ini sah, dia berada di B1. Misalkan ada pemukul kedua ya, maka tiap base ini hanya ditempati oleh 1 orang, tidak boleh lebih dari 1. Apabila ada pemukul berikutnya, pasti dia nanti akan lari ke base 2, pasti ya. Ini lari dengan pasti, maka resikonya dimatikan di tengah ini. Berbeda dengan kasti. Kasti itu bisa berjubel berapa orang di
bis atau di B1. Kalau softball ini hanya satu orang. Apabila sah, maka ini wajib lari ke bis 2. Kemudian pemukul pertama tadi wajib lari ke B1. Maka bagaimana cara mematikan? Bisa di antara B1 dan B2, bisa di antara pemukul dengan B1. Bisa dibakar. Maka yang jaga di sini karena bis 3-nya kosong, maka tidak perlu kita mematikan di bis 3, sangat kecil sekali, dia pasti melalui ke bis ini, kecuali kalau dia setelah ini lari lagi ke bis 3 dan seterusnya ya. Boleh tidak mematikan dalam satu pemukul itu mematikan 2 orang? Bisa, sangat mungkin ya, karena mati 3 kali berarti langsung ganti penjaga ya. Ganti yang menjaga, ganti yang memukul ya, jadi regu langsung berganti. Poinnya bagaimana? Poinnya setelah melewati ini semua, misalkan tadi ada di bis 2 ya, tadi ya ada di bis 1, kemudian ada lagi pemukul di bis 3 dan sah dan tidak dimatikan, maka pemukul tadi lari ke bis 1, bis 2 ke bis 3, mungkin langsung, kalau langsung ke bis keempat atau home bisnya ini, maka dia dapat poin 1 orang dapat poin 1, kecuali kalau bumerang, pukulannya bagus, jauh, sulit dijangkau, tidak tertangkap, maka dia bisa langsung lari ke B1, 2, 3 sampai ke 4, maka dia dapat poin 2, jadi skornya 2 itu ya anak-anak. Jadi bisa saya jelaskan rentetan permainannya ya. Kalau anak-anak kalau pengen bermain dengan baik, menarik, kita praktekkan nanti ya. Jadi bagaimana kalau terjadi bola tangkap? Kalau bola dari pemukul ini bola dilambungkan, ditangkap oleh penjaga, maka pemukul tadi mati. Tapi bolanya bagaimana? Bolanya masih sah untuk dimainkan. Jadi bolanya masih bisa dilempar ke sini, masih bisa mencetak poin. Tapi pemukul tadi akan out atau mati ya. Jadi ini perhatikan, jadi kalau mati 3 kali maka dia akan otomatis dia menjadi penjaga ya. Dalam permainan softball yang sesungguhnya terdapat 7 inning. Inning itu lamanya, kalau di bola voli itu set ya, kalau di basket itu waktu ya, quarter. Kalau di softball itu inning. Satu inning itu sekali regu penjaga, sekali regu pemukul ya, itu namanya satu inning. Maka satu inning ini bisa mencetak berapa poin tergantung dari regu itu, bisa sebanyak-banyaknya ya. Nanti di total skor akhirnya berapa yang menang ya, skornya itu yang kita jumlahkan ya. Misalkan kita main 3 inning ya, 3 inning regu A ya, dengan nama misalkan harimau, akan dapat poin misalkan 20. Regu B nama gajah akan dapat poin 15, maka yang menang adalah harimau. Kita sepakati kalau bermain dengan 3 inning, kalau pertandingan sungguhnya adalah 7 inning ya. Itu jadi nanti kita main sekali lagi sama 7, nanti kita mainkan ya softball, karena kasti itu sudah bisa dan kurang keren bagi saya ya. Kita budayakan main softball walaupun dengan alat yang tidak sesungguhnya, tapi akan sangat menarik sekali. Sudah bisa pernah saya coba ya, bolanya seperti ini ya, cara pegangnya ya. Ngetipnya nanti cara mengetik ya, ngetik ke pemain untuk mematikan, jadi menyentuhkan ke badannya, jadi tidak boleh lepas. Kalau lepas berarti sudah
tidak sah, ya. Pemukulnya memakai